Saudara putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ini mengaku siap maju jadi Gubernur Jawa Tengah. Lalu akankah Kaisang ini juga dapat dukungan dari parpol dan bagaimana peluang Kaisang di Jawa Tengah? Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Ray. Ya, terima kasih. Ini Kaisang menjawab, ini konteksnya dia ditanya begitu, menjawab siap begitu. Anda melihat siap ini hanya sekedar menjawab atau ada memang sudah punya peluang yang kuat begitu untuk maju di Jateng 1? Saya kira ini bukan jawaban yang tiba-tiba saja di atas podium ya. Saya sih melihatnya ini jawaban yang sudah dipersiapkan sejak hari, bahkan mungkin sudah memang dalam rencana begitu. Karena bukan kali pertama kita mendengar Kaisang berminat untuk jadi pejabat politik lah. Ya, sebelumnya kan kita dengar desas-desusnya mau ke Depok, lalu gagal kan. Lalu kita dengar ke DKI Jakarta, redup ya. Sekarang menusuk ke Jawa Tengah gitu. Artinya apa gitu? Artinya dari dua sebelumnya sampai ke Jawa Tengah ini, ya artinya memang sudah tercetus keinginan yang cukup kuat bagi Kaisang untuk dapat jabatan di eksekutif, bisa di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat gubernur seperti yang sekarang ini gitu. Berarti Oleh karena tidak itu hanya ketika sekedar menjawab ya, sudah ada kesiapan. Nah, kalau kita saya kira bukan berbicara sekedar soal jawaban. kesiapan ini kan butuh parpol yang mendukung. Ini PSI sendiri bagaimana Anda melihatnya? Ya tentu PSI ini nggak akan cukup ya. Ya, Mm-mm. besar kemungkinan yang bersangkutan akan juga cari pendukung yang lain. Saya kira koalisi yang terbangun sekarang di tingkat nasional Mm-mm. mungkin dijadikan sebagai gambaran untuk mencalonkan yang bersangkutan naik di Jawa Tengah. Ini koalisi Ya yang dimaksud setidaknya ini mungkin adalah ada koalisi ini ya Bang ya? Koalisi yang koalisi mendukung Prabowo pilpres. Gibran ya? Ya, iya. Jadi ada Oke. Gerindra, ada Golkar, ada mungkin PAN yang bisa saja merapat untuk mendukung apa namanya itu Kaisang sebagai calon gubernur. Mengingat juga partai-partai ini sampai sekarang belum terdengar Mm-mm. ada calon-calon mereka di daerah yang bersangkutan gitu. Jadi itu punya potensi direplikasi apa yang terjadi di tingkat nasional itu terjadi di Jawa Tengah gitu. Nah ini tingkat nasional terjadi di Jawa Tengah biasanya kan ada suara yang berbeda begitu dari grassroots ataupun dari suara-suara di DPW ya, terutama di daerah Jawa Tengah sendiri. Iya tentu akan ada keriuhan gitu. Mhm, mhm. Tetapi mengingat seperti di tingkat nasional ternyata keriuhan itu dapat terkendali, mungkin Oke. juga di tingkat pemilihan kepala daerah juga akan terjadi seperti itu. Kan Mhm, juga misalnya Gibran dahulu juga tidak tidak mulus kan mhm. pendaftarannya gitu. Ada sedikit lah ya kegeliuhan di dalam internal PDI Perjuangan yang kemudian lolos begitu aja gitu. Jadi masih kuatnya posisi Pak Jokowi sebagai presiden itu dapat memuluskan keinginan Kaisang untuk mendapatkan perahu menuju gubernur atau Jawa Tengah satu gitu. Ini berarti tidak lepas dari pengaruh ayahnya ya, Presiden Joko Widodo. Kalau lihat Dan dari tunggu dulu, sosok Bung. Kalau Kaisangnya dilihat dari sendiri, Bang. persentase, Mhm. sorry, kalau soal pengaruh ini persentasenya 80%. Oke, sangat besar berarti ya. Kalau kita lihat dari Besar, besar. sosok Kaisangnya sendiri seperti apa menurut Bang Ray Rangkuti sendiri? Mampukah untuk menjadi Jateng 1? Ya tentu kita nggak tahu karena kita juga belum ada sama sekali survei untuk melihat sejauh apa elektabilitas dan popularitas saudara Kaisang. Saya kira kalau popularitas mungkin tinggi ya, dibandingkan mungkin siapapun nanti jadi calon kompetitornya di dalam pilkada ini gitu. Tapi ya elektabilitasnya yang perlu ditinjau karena secara umum di kita itu bisa antara elektabilitas dengan elektabilitas itu, sorry, antara popularitas dan elektabilitas itu bisa selisihnya sampai 70%. Orang bisa dikenal sampai 80% warga, tetapi keterpilihannya mungkin baru sekitar 10% gitu. Jadi ya ini perlu disurvei memang untuk melihat sejauh apa penerimaan. Cuman Mhm. kalau dari sekarang Kaisang sudah menunjukkan keinginannya, saya kira dia justru apa istilahnya itu ya calon pertama yang secara terbuka menyatakan ingin maju sebagai calon gubernur, Baik. maka dengan sendirinya dua hal kemungkinan bisa diraihnya. Popularitas yang bisa meningkat bersama dengan itu elektabilitas bisa meningkat juga gitu. Dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain yang
boleh jadi agak telat dipanaskan mesinnya menjelang Pilkada 2024 yang akan datang gitu. Oke, jadi menurut Anda Kaisang ini sudah start lebih awal ya. Yang jelas apa Ya, yang disampaikan oleh Kaisang, siap yang di sini itu bukan sekedar siap tapi memang sudah yakin siap untuk maju di saya kira Jateng sudah 1 ya, dipersiapkan. Bang Ray ya. Nah, yang kedua yang menarik dari sini sebetulnya, Bung, karena ini kali pertama dalam tradisi keluarga Pak Jokowi lebih terbuka gitu. Jauh Baik, hari sebelum pelaksanaannya mereka terbuka gitu. Kan sebelum-sebelumnya kan tidak kan. baik, betul Pak betul. Jokowi mau jadi presiden tidak, mau yang kedua apa namanya Gibran juga mau jadi calon wakil presiden tidak gitu. Tapi di ujungnya iya. Dan ini sekarang Sudah polanya mulai agak lebih berbeda. terbuka begitu ya, Jadi Bang sekarang Ray. dibuka dulu gitu loh ya, soal hasilnya Oke, bagaimana nanti akan kita oke. tunggu. Kita nantikan ya seperti apa langkah politik Siap, selanjutnya dari putra bungsu siap. Presiden Joko Widodo sekaligus Ketum PSI Kaisang Pangarep. Terima kasih Direktur Eksekutif Lingkar Sama-sama, Madani Bung. Ray Rengkuti telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Dan saudara